Halo, ini dengan Bu Ce. Saya bersama dengan Dr. Antoni. Apa kabar, Ko Tony? Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ce. Selamat pagi. Luar biasa apa videonya Ko Tony viral ya, viral mengenai perjalanan apa ke Tiongkok gitu. Ya. Nah, ini ada juga belakang ini saya dapat WhatsApp Ko Tony mengenai apa kasus di Israel. Katanya setelah mendapat vaksin, mereka malah dapat COVID-19. 240 orang dapat COVID-19. Gimana tuh ceritanya? Tony bisa jelasin? Iya, ini loh ya. Pagi ini kita kongko saja, bukan Nah, lecture atau udah kongko gimana. aja. Jadi menurut saya, yang pengenalan saya itu tertarik juga, sebab kemarin juga saya terima kabar sensasi dalam bahasa Indonesia mengenai urusan Israel dan Swiss, Ya, katanya semua mati kena vaksin. semua mati. Enggak semua lah, cuma 240. Tapi kabarannya dalam bahasa Indonesia itu begitulah. Oh, Jadi sangat mengetawakan ya, gitu. Tapi itu cuma judul sensasi dan ya. tulisannya tidak begitu. Sebentar, sebentar, Begini, ya, sebentar. Terus kemudian gimana? begini loh ya. Israel itu negara kecil, Hmm, ya, tetapi mereka itu sangat kompak dan negaranya itu sangat melindungi rakyatnya. gitu ya. Terutama dalam hal COVID ini, itu tidak tanggung-tanggung menyuntikkan Ya, rakyatnya itu untuk tidak kena COVID. Karena bagi Israel itu, rakyat itu adalah komoditi yang paling berharga. Gitu. Maka sejak dimulainya vaksinasi pada bulan Desember ini, sudah 1 juta orang yang kena, sudah dikasih. 1 juta orang di Israel. oke. Tetapi karena adanya banyak keluhan dari Inggris, dari Amerika, atau dari manapun juga yang menerima vaksin Pfizer, BioNTech, atau Moderna itu, maka di Israel itu sangat diperhatikan setiap orang yang sudah disuntik. Hmm. Dari sekian banyak 1 juta orang itu, ternyata ada keluhan cuma 240 kasus. Sebentar, Ko Tony. Jadi 240 kasus itu dari 1 juta orang. Betul. Oke, Itu cuma keluhan yang dilaporkan. oke. Jadi setiap orang setelah dapat suntikan diminta memberi feedback. Ya, Nah, 240 orang itu hampir 30% lebih itu cuma keluhan eh, sakit di tempat suntikan. oh sakit di sini. Ya, Ya, merasa kemeng, merasa tingling, merasa apapun juga itu normal. Seperti saya disuntik dengan apa itu single virus vaksin atau sama saja. Itu reaksi normal, ya, bisa diperbaiki. Dan sebagian itu memang ada keluhan panas, ya, merasa lemah, ya, dan menggigil, ya. juga merasa pusing-pusing. Oke. Itu katanya ada 300 lebih orang yang Berapa mengeluh. orang? Berapa orang? 300 lebih 307 orang. orang. Oke. Seperti yang dilaporkan di Inggris, di Israel ternyata ada 14 kasus yang kena alergi. Oh, Sampai mulutnya tebel dan segalanya oh, itu kena alergi, kena alergi. Ya, 14 kasus. 14 kasus. Nanti saya ceritakan tentang alergi itu. Ya. Ya, ya. Dan yang mati ternyata cuma 4 orang. 4 orang meninggal. Oke. Dari sekian banyak yang sudah disuntik itu dilaporkan 4 yang meninggal dunia. Ya. 3 sudah dibuktikan tidak ada sangkut pautnya dengan suntikan. Oh. Sudah pasti, karena penyakit lain atau serangan jantung atau gimana. Ya. Satu kasus yang berusia 88 tahun itu
berapa menit setelah disuntik itu meninggal dunia. Oh gitu. Ternyata, tetapi atas penyelidikan sementara, katanya kadang serangan jantung tidak ada urusannya dengan vaksin. Tetapi hal ini dianggap sangat serius, masih terus diselidiki apa ada sangkut pautnya dengan vaksin atau tidak. Itu Hmm. kenyataan yang di Israel. Jadi kita cukup aja di situ, ya. Bukan Ya, semua mati ya, dan ini terjadi layak setelah vaksinasi, terutama dengan Pfizer vaksin. ya. Jadi kita bahas ini mengenai Pfizer vaksin ya, yang kita bahas ini. Yang di Israel ini pakai Pfizer vaksin kan? Betul, Nah, ya. itu. Nah, sekarang ada satu kasus di Los Angeles ini. Oh iya, saya ada Ah, dengar. Ya. di Los Angeles ini itu ternyata ada satu nurse Ah, asal Indonesia ya, yang bekerja di same day surgical center, yaitu outpatient gitu ya. ya, Dia itu mendapatkan vaksinasi ya, pada tanggal 19 dan tanggal 22, 3 hari kemudian itu dia mulai rasa panas, menggigil, lemah, dan kemudian menjadi sesak nafas. ya, Terus diperiksakan kira-kira 10 hari kemudian ya, positif COVID. ya. Nah, dalam keadaan ini bisa dijelaskan demikian, itu adalah kebetulan. Sepertinya nurse ini sudah kena infeksi, tetapi masih dalam masa asimptomatik atau yang disebut itu adalah incubation period. Ya, Jadi semua virus itu sampai 14 sampai 21 hari. ya, Jadi secara koinsidental, karena vaksin tidak mungkin dan tidak akan menjadikan sakit COVID. Karena itu hmm, bukan virus. Ya. hmm, Kenapa begitu? Karena dari suntikan vaksin, tidak peduli Pfizer atau Sinovac, ya, itu sedikit-dikitnya ya, 8 sampai 10 hari setelah disuntik pertama kali, ya, barusan timbul kekebalan. ya. Dan kekebalan itu cuma 50%, Hmm, tidak kekebalan mutlak. ya, Ada 50% masih kena sakit. ya, Itu harus tunggu setelah 3 minggu kemudian setelah suntikan pertama dikasih booster. ya, Nah, setelah booster kedua ini sampai hari ke-28 setelah suntikan pertama, 3 minggu sampai suntikan pertama. Jadi suntikan pertama hari ini, ya, 21 hari kemudian disuntik lagi ya, booster, ya. dan kemudian 1 minggu setelah kedua kali itu barusan mendapatkan 95% Kekebalan. kekebalan. Hmm, Itu maksudnya apa? ya, Kalau semua orang yang disuntik itu ya, kena COVID virus, ya. 5% di antara mereka itu tetap menjadi sakit. Oh gitu ya. Meskipun sudah disuntik 2 kali oleh Pfizer. Hmm, Ini lain dengan Sinovac. oke. Sinovac suntikan pertama cuma 76 apa 78%. Oh gitu. Ya, tetapi setelah 2 Nah, suntikan, ya, seperti schedule-nya seperti Pfizer, itu mencapai 100%. 100%. Ya. Jadi itu sudah dibuktikan bukan di China sendiri, karena China apa yang diumumkan itu bakal menjadi negatif, akan diserang kanan kiri tidak peduli. Gitu. Jadi China sudah sebel sama itu. China tetap bungkem meskipun sudah menginjeksikan pada saat ini adalah 3 juta orang sampai hari ini. Jadi tunggu aja yang di luar melaporkan. Dari Brasil, dari negara-negara Arab, Emirates, untuk melaporkan bagaimana hasilnya. Ternyata betul 100% dan tidak ada gejala efek samping yang begitu tidak nyaman, ya, oke. seperti Pfizer. Sebentar Pak Dr. Antoni ya. Jadi saya mau klarifikasi sedikit. Saat ini
Jadi di Amerika sampai hari ini, saya dengarkan kemarin 4 juta vaksin harusnya udah di ini. Yang divaksinasikan orang, Dr. Anthony tahu nggak udah berapa orang? Sampai Saya tidak tahu, ya. Tapi begini ya, ya, kecuali di Indonesia, ya, keputusan yang saya tidak begitu mengerti, mungkin Bucet lebih mengerti karena Bucet langsung bisa menanyakan terawan. ya, Ya. Di Indonesia itu ternyata dibatasin suntikan itu ya, di bawah usia 59 tahun. ya, Jadi kalau sudah di atas itu tidak mendapatkan. Karena sama saya minggu yang lalu mendapatkan pertanyaan dari Jakarta, ya, seorang teman lama, ya, seorang pegawai negeri ya. atasan, dan dia barusan lewat umur 60, 62 saya kira. Tanya, dia itu khawatir, pergi kerja aja khawatir kadang harus naik bus instansi, dan untuk conference dan segala itu mengkhawatirkan, gitu, mengkhawatirkan dia itu takut kena sakit. Saya bilang, oh sudah ada di Jakarta, nanti kalau ada sudah suntikan aja. Justru saya ini tidak bisa mendapatkan karena usia di atas 59, saya tidak mengerti bagaimana caranya menjawab. Ya. Tetapi ini begini, saya rasa batas umur itu hanya berlaku sewaktu uji klinis dari 16 sampai 59, sebab vaksin ini masih belum diketahui sesungguhnya apa yang akan terjadi, apa yang bisa menyebabkannya, efek samping yang tidak menyenangkan. Maka itu pemilihan sukarelawan ada batas waktunya. Tapi ternyata di Tiongkok sendiri sudah diberikan 1 juta orang itu, terutama itu semua sukarelawan, selain yang di dalam bidang medis, juga lanjut usia di atas 70 tahun ke atas. Bayangkan, ahli medis di Tiongkok itu pada umumnya itu ada lanjut usia. Dokter kawaan yang pengalaman yang menciptakan segalanya itu adalah itu. Saintis-saintis roket segalanya itu adalah kawaan. Dan rakyat-rakyat yang dilindungi di Tiongkok itu adalah lanjut usia. Karena menghargai papa, mama, engkong, emak sendiri. Tidak mau mereka sampai jadi sakit dan meninggal. Jadi dari COVID-19 ini sebetulnya cuma 3 kategori yang risky, high risk population. 1 itu di atas usia 60 tahun. Kedua itu mereka yang mendapat diabetes. Dan ketiga itu adalah mereka yang gemuk. Gemuk. Seperti Trump, gitu, atau Habib Rizik. Itu adalah high risk. Tidak bisa disangkal. Itu. Habib Rizik kena itu risiko ya, karena gemuk ya. Seperti itu. Seperti aja orang yang kena HIV. Itu kan imun sistemnya merendah, membahayakan. Ternyata diselidiki oleh CDC Amerika di Atlanta, tidak ada bedanya orang yang kena HIV atau yang tidak kena HIV, yang kena COVID. Jadi kerendahan imun sistem tidak ada sangkut pautnya. Tetapi risiko, faktor risiko itu adalah 1, lanjut usia di atas 60 tahun. Kedua, kalau ada diabetes. Ketiga, kalau kamu itu terlalu gemuk. Ya. Jadi sekarang saya ceritakan sedikit tentang vaksin. Tapi sebelum melanjutkan diri ke vaksin itu, saya jelaskan sedikit tentang coronavirus. Karena saat ini juga ada banyak pengabaran tentang ketegangan adanya mutasi. Ya toh? Iya, gimana tuh mutasinya? Nah, ini. Udah sampai ke Amerika enggak? Ini, coronavirus itu bukan virus baru. Ya. Padahal virus ini adalah kawaan. Virus corona yang pertama-tama itu adalah virus masuk angin. Kita dari kecil sampai sekarang itu sewaktu-waktu itu kena masuk angin. Oh gitu. Tetapi sewaktu
belum diketahui masuk angin itu adalah penyakit infeksi. Orang kira itu karena kamu kena hujan, kamu kena angin di gunung, dingin-dingin, tidak makan makanan yang panas, terus kamu kena masuk angin. Maka itu kamu dikerokin supaya anginnya keluar. Ya. Itu normal. Tapi sejak diketahui, sebetulnya segala masuk angin atau namanya common cold itu bukan flu loh ya. Itu berbeda dengan flu, influenza. Itu adalah disebabkan coronavirus yang disebut 229E. Apa? 229E. 229E, Eko ya. Eko, ya itu. Jadi sampai saat ini coronavirus itu sudah diketemukan 6 macam. Ini di luar mutasi ya. Ini 6 macam kategorinya. Ada coronavirus alpha, yaitu yang tadi common cold virus itu. Ada yang beta, dan juga Ada alpha, ada beta, terus apa lagi? Terus ada yang disebut SARS. SARS, oke. SARS coronavirus. Ya. SARS itu yang dinamakan Severe Acute Respiratory Syndrome. Itu yang mula-mula ditemukan di Guangzhou pada tahun 2003. Terus menjalar ke Hong Kong, menjadi chaos di Hong Kong. Flu burung itu bukan? Bukan itu. Okay. Kalau burung itu H1N1, lain lagi ya. Oke. Terus kemudian ada semacam coronavirus itu yang menyerang di Arab. Namanya Middle East Respiratory Syndrome, MERS. Itu 10 tahun kemudian, pada tahun 2012. Ya. Nah sekarang, setelah 9-10 tahun kemudian, adanya ini coronavirus yang menyebabkan COVID. Ya. Sejak Januari 12, nah ini corona virus infection ini, yang pertama-tama itu ditemukan di Wuhan pada Desember 2019. Ya. Tetapi bukan artinya asalnya virus ini di Wuhan. Tetapi penderita pertama ditemukan di Wuhan. Dan di situ segera asal mulanya itu dikira SARS kumat lagi. Tetapi segera diselidikin virusnya itu berbeda dengan SARS. Maka itu terus dibilang new coronavirus atau SARS-CoV nomor 2. Ya toh? Nah, sejak Januari 12 oleh saintis di Wuhan sudah diselidikin coronavirus ini, karakteristiknya, dan rumus mRNA-nya. Itu terus segera dilaporkan kepada WHO dan Pasteur Institute di Prancis supaya mengetahuinya dan segera membuat vaksinnya. Jadi sejak itu Tiongkok sudah mulai membuat vaksin. Nah sekarang vaksin ini ada beberapa macam caranya membuat vaksin. Gitu. Coronavirus ini kenapa disebut coronavirus? Karena modelnya itu seperti onde-onde. Onde yang ada itunya. Seperti onde-onde. Onde-onde itu kan bulatan. Ya. Permukaan itu kan wijen-wijen. Ya. Gitu. Lalu wijen-wijen itu dinamakan spike. Lalu boleh dibilang coronavirus itu dari nama mahkota duri yang dipakai untuk menyiksa Yesus pada hari penyalibannya. Corona. The crown, dan, the crown. Dan duri-duri. Ya. Dan duri-duri itu kalau di coronavirus dipandang dari siluetnya, dari samping gitu aja. Tidak 3 dimensi. Dan duri-duri itu yang dinamakan spike
itu yang menginfeksi. Nah itu sudah sama ahli di Tiongkok sudah diketahui. Coronavirus yang asli, yang tulen, yang masih liar, itu bukan S, tetapi L protein. Apa? L L. apa? L L. protein. Ya. Kemudian setelah menular ke manusia, malih menjadi S protein. S protein ini adalah mRNA yang kemudian ditembak oleh dua ahli di BioNTech dan Pfizer untuk membuat vaksin mRNA Pfizer dan BioNTech. Ya. Nah dari Pfizer ini caranya adalah virus yang mereka punya pada umumnya itu adalah virus untuk orang barat. Dan itu dibiarkan kemudian dipanen dia punya S protein itu, yaitu mRNA. Dari bahan wijen-wijen ini, pertama-tama itu dibungkus dengan semacam lemak yang katanya lipid, supaya bisa membentuk. Setelah itu, wijen ini yang sudah dibungkus dengan lemak itu harus distabilisasi. Dan stabilisasi itu memakai bahan kimia yang namanya polyethylene glycol, yaitu PEG. Nah, Bu Cip kan tahu apa itu PEG. PEG itu, ethylene glycol itu adalah antifreeze. Dalam mobil itu loh, radiator dikasih cairan kuning itu loh, supaya tidak freezing atau memboil, tidak mendidih. Itu adalah ethylene glycol. Ternyata bahan ini kimia ini adalah diambil dari petroleum, dari bensin atau oli, tetapi yang bisa larut dalam air. Dan PEG ini banyak dipakai dalam bidang kedokteran, obat-obatan, dan kimia. Di antaranya itu di dalam tan pasta, sikat gigi itu kita itu pakai itu ada bahan PEG. Dan dipakai untuk macam-macam lah, itu saya tidak akan jelaskan di sini. Tetapi ternyata PEG ini bahan kimia ini bisa menyebabkan idiosinkrasi. Bisa menyebabkan apa? Oh ya, gini. Idiosinkrasi itu adalah nama kasarnya itu adalah alergi. Oke. Kalau alergi pada obat-obatan dan alergi pada makanan itu dinamakan idiosinkrasi. Tetapi secara umum kita kenal sebagai allergic reaction. Nah ini sudah dikenal. Oh gitu. Dan karena Pfizer ini menyebabkan ini bukan. Sebelumnya itu PEG ini sudah dipakai dalam macam-macam suntikan. Di antaranya itu adalah untuk mereka yang mendapatkan pengobatan stem cell. Itu ada PEG-nya. Allergic reaction terjadi. Jadi stem cell itu bisa mengakibatkan alergi juga karena chemical PEG, itu? Karena harus distabilisasi dengan PEG. Oh. Nah, kenapa perlu PEG ini dalam Pfizer? Ya. Pertama-tama itu untuk stabilisasi. Kalau tidak gitu, cepat hancur. Dengan PEG ini supaya kalau sudah disuntikkan di dalam otot itu, tidak cepat dihancurkan oleh sel-sel imunitas badan. Sehingga cukup lama di dalam situ, di dalam asal itu, untuk dikenal. Lah itu makan 8 sampai 10 hari untuk dikenal, mulai membuat imunitas. Jadi hal ini adalah cara pembuatan mRNA vaksin yang karena ada politik dari Trump yang namanya warp speed, karena kepanikan COVID di Amerika, jadi meloncat segala prosedur yang biasa dijalankan oleh FDA. Pokoknya ada, pakailah.
dalam keadaan emergency. Tentunya aja dalam sekian banyak 70.000 orang sukarelawan yang dipakai untuk Pfizer dan BioNTech ini, reaksi-reaksi ini sudah terjadi macam-macam. Reaksi seperti facial palsy, autoimmune disease, atau macam-macam itu bisa terjadi. Tetapi tidak perlu dilaporkan karena meloncat prosedur. Itu tidak jadi soal. Karena kejadian itu ada, tetapi tidak banyak. Tapi keuntungannya untuk vaksinasi itu melampaui kekhawatiran yang bisa terjadi. Dan kalau sudah terjadi, masih bisa diatasin. Yaitu setelah disuntik sudah tahu, kemungkinan bisa ada alergi, tunggulah setelah suntik itu 30 menit. Jangan segera meninggalkan. Itu adalah prosedur di Tiongkok. Oke, sebentar, Dr. Antoni. Dalam jangka berapakah yang paling berbahaya pada waktu kita menerima vaksin? Misalnya saya menerima vaksin sekarang ini. Kita tunggu itu dalam jangka paling berbahaya itu, misalnya udah lewat 1 hari atau 3 hari sudah aman. Itu bagaimana? Atau hanya dalam setengah jam pertama aja? Alergi yang alergi itu ada 2 macam, ya. Ya. Satu acute alergi, satu delay alergi. Ya. Oh, ada langsung alergi, ada delay alergi. Ya. Kalau yang dari chemical, seperti makan aspirin, seperti makan suntikan penisilin, atau macam-macam itu adalah segera, namanya acute. Acute allergy. Itu di bawah 10 menit. Oke, di bawah 10 menit itu acute. Setelah 10 menit itu tidak akan terjadi apa-apa. Oke. Rupa-rumanya tidak akan terjadi, tetapi untuk keamanan, tunggulah 30 menit, setengah jam. Ya. Itu tidak bisa ditawar. Ya. Kalau delay reaction itu, kalau delay alergi gimana? Delay alergi itu alergi reaction yang bisa terjadi setelah 1 hari. Oh. Atau sampai 7 hari. Oh, jadi ada delay alergi antara 1 sampai 7 hari. Ya. Kayak tetapi itu urusan lain. Itu urusan lain. Urusan lain. Oh. Yang dikhawatirkan di suntikan itu selalu bukan saja karena Pfizer vaksin, tetapi segala suntikan. Kalau kamu terima dikasih suntik di dokter apa di mana, itu harus dipertimbangkan, jangan tergesa-gesa pulang. Jangan apa? Tergesa-gesa pulang. Oh, jangan tergesa-gesa pulang. Itu tidak ada reaksi bersepulang. Itu adalah praktik umum di Amerika. Oke. Dan juga di Tiongkok. Oh. Nah, maka itu kalau kena vaksin langsung semaput. Kan lihat loh, ada video itu digemparkan, itu ada di Kanada apa di New Zealand apa di Australia apa di Kanada, saya rasa di Kanada. Ada satu nurse itu disuntik sewaktu bicara wawancara langsung semaput. Ya. Pingsan. Ya. Ada yang ngabarkan dari dalam bahasa Indonesia pun juga, lalu mati setelah disuntik. Itu semua hoax. Jadi dia tidak meninggal, cuma semaput. Karena videonya itu terputus. Hah? Jadi setelah dia pingsan itu, videonya itu putus. Oh, videonya keputus. Jadi dikira meninggal. Dalam 1 menit kemudian, dia itu berdiri kembali. Oh. Dan itu dia terus mengatakan dia itu sering terjadi gitu. Kalau kena suntikan, kalau tegang, kalau apa, lihat darah, langsung pingsan. Oh. Itu biasa kan, kita itu ada orang yang takut suntikan atau macam-macam. Tapi kalau pengabaran yang menyebar luas di WhatsApp dalam bahasa Indonesia itu sudah menyimpang dari kebenaran untuk sensasi. Nah, sekarang ini mengenai vaksin China. Ya, vaksin China Sinovac yang ada di Indonesia nih. Di Indonesia itu, di China itu sedikit ini ada 6 macam vaksin. Ada 6 macam vaksin, betul. Dari original Sinovac sampai Johnson & Johnson,
Johnson Johnson, Sinovac, apa itu pencatlokan, ya, sampai mRNA seperti Pfizer. Astra dan Moderna, ya. Ini dibuat di Tiongkok. Ya. Jadi bukannya sekarang China itu import Pfizer mRNA. Bukan. Sejak bulan Maret sebelumnya Pfizer membentuk mRNA vaksin itu. Di China ada satu perusahaan swasta yang namanya Fosun. Apa namanya? Fosun, Fosun. FUSON. Oke. Itu bekerja sama dengan BioNTech untuk mengembangkan mRNA vaksin di satu kota kecil. Dengan investmentnya itu bakal mendapatkan 100 juta dosis vaksin BioNTech Fosun yang serupa dengan Pfizer. Oh. Tetapi buatan Fosun dengan BioNTech ini jauh lebih unggul dari Pfizer. Unggulnya gimana? Bisa disimpan di kulkas biasa. Tidak perlu deep freeze 70 derajat di bawah 0. Tidak perlu. Ya. Dan bisa bertahan lebih lama sampai 1 bulan setelah defrost. Oke. Nah, China vaksin ini yang utama itu adalah virus utuh yang dilemahkan gitu, sampai tidak berkutik. Jadi serupa virus itu sudah dimatikan. Omong kosong aja. Vaksin yang waktu itu, Sinovac itu, seperti sebuah mobil. Ya. Mobil yang mesinnya dimatikan, tetap mobil, tapi tidak bisa bergerak, tidak hidup. Ya kan? Dan dengan virus yang utuh ini, tidak ada perubahan genetika macam-macam. Sehingga aman. Karena cara vaksin ini adalah cara tautan. Sudah terbukti berpuluh-puluh tahun sejak permulaan vaksin. Dan kedua cara itu adalah pencangkokan. Dulu flu vaksin itu adalah live attenuated seperti Sinovac ini. Tetapi kemudian ada cara pencangkokan yang lebih mudah, lebih efektif, bukan lebih efektif, lebih gampang dibuatnya, dan lebih bisa dibuat secara banyak. Yaitu pencangkokan, diambil sedikit genetik dari virus yang semula, dicangkokkan kepada virus adenovirus yang jinak. Terus virus cangkokan ini diperkembangkan untuk dibuat vaksin, tidak mengganggu kesehatan. Dan ketiga itu tentu aja seperti undi-undi diambil wijennya, terus wijennya dibungkus dengan putih, kemudian disterilisasi dengan PEG supaya awet dan bisa diberikan. Itu Pfizer atau BioNTech. Nah, vaksin di China ini sudah diberikan lebih dari 3 juta orang. Lebih dari 3 juta orang. 3 juta orang. Terutama adalah yang usia lanjut 70 tahun. Ling saat ini kan di Guangzhou. Ling istrinya Kotoni ya, yang ada di Cina. Di Guangzhou. Ya. Shenzhen sudah diberikan. Shenzhen sudah diberikan ke semua penduduk. Sudah. Ya. Untuk semua penduduk. Ya. Tidak peduli siapapun, pokoknya kamu seorang manusia. Oh, gitu. Jadi tidak peduli kamu itu orang Amerika, kamu itu orang Arab, atau kamu orang apa, pokoknya kamu ke sana, lenganmu dikasihkan, kamu mendapat suntikan. Secara gratis. Secara gratis. Ling di Guangzhou, dia bilang, rupanya dia tidak bisa dapat. Karena dia cuma umur 61-62. Itu diberikan utama adalah umur 70 ke atas, sampai 100 tahun. Itu adalah ketetapan internasional. Pada tanggal 20 Desember sudah ditetapkan oleh CDC Amerika di Atlanta itu
fase-fase penyuntikan. Hmm. Jadi penyuntikan itu juga diberi fase. Karena pembatasan ini bukan disebabkan karena bahayanya suntikan atau segala, bukan. Karena persediaan yang tidak cukup. Dengan persediaan ini, siapanya harus disuntik dulu? Tentunya adalah high risk population dulu. Dan fase itu, yang pertama, fase pertama, itu dibagi lagi fase 1A dengan 1B. Ya. Jadi 1A itu adalah prioritas yang paling mutlak. Siapa mereka? Dokter. Semua manusia di atas usia 60 tahun sampai 100 tahun. Ini Kotomi cerita di mana nih? Di Cina apa di Amerika? Amerika, CDC. CDC, oke. Sejak 20 Desember ini. Sejak 20 Desember ini, mulai di CDC. Khusus untuk vaksin COVID. Oh, gitu. Dan ini bukan cuma ditunjukkan kepada vaksin Pfizer atau apa. Karena ini CDC ini adalah advice dari ASIP. ASIP itu adalah apa ya? ASIP itu adalah suatu badan yang mengkontrol segala vaksinasi di Amerika. Nggak peduli itu vaksin flu atau vaksin shingles atau vaksin apapun juga, itu adalah peraturannya mereka. Karena Amerika ini berkemungkinan besar akan datang Johnson & Johnson, akan datang Sinovac, akan datang apapun juga seperti Indonesia. Betul? Indonesia saat ini adalah negara yang paling untung mendapatkan vaksin sebagai prioritas pertama dari Tiongkok, dari China, untuk negara-negara 16 negara yang memintanya. Jadi kalau Tony bilang Indonesia mendapat prioritas utama dari Cina di antara 16 negara-negara itu. Betul. Karena waktu China mengirimkan virus grup pertama pada 6 Desember itu, pada 7 Desember Indonesia sudah terima 1,8 juta. 1,8 juta. 1,2 juta atau itu. Ya. Lagi pula, China itu memberikan segala rumus dan segalanya itu kepada Bio Farma di Bandung. Oh. Pemberian itu hanya untuk supaya bisa dibuat secukupnya untuk bangsa Indonesia keseluruhannya. Karena China tidak bisa membuatnya untuk supply untuk negaranya sendiri dan untuk semua dunia yang mintanya, terutama negara-negara di Afrika yang tidak punya duit untuk membelinya. Itu bisa secara gratis. Itu. Malah di Tiongkok itu sekarang itu vaksin itu dibatasi untuk rakyatnya sendiri. Diberikan orang yang prioritas pertama 1A, yaitu yang usia 70 tahun ke atas. Sehingga istri saya link di Guangzhou, katanya, saya harus tunggu sedikit-sedikit sampai bulan Maret nanti. Jadi batas usia yang saya dengar dari teman saya di Jakarta itu, kalau di Indonesia itu masih mengkhawatirkan usia di atas 59 tahun itu. Mudah-mudahan bisa ditinjau kembali. Terima kasih. Turut satu standar internasional. Ya, begini Ko Tony ya. Terima kasih. Jadi saya berikan kesimpulan ini beberapa ya. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu bahwa vaksin ini tidak akan menyebabkan orang terkena COVID. Ya, itu betul ya. Betul kan? Itu tidak akan terkena COVID. Yang kedua ini mengenai yang diceritakan di Indonesia bahwa wanita hamil, anak-anak, dan usia di atas 58 tahun, 59 tahun, tidak bisa diberikan vaksin.
nggak boleh diberikan vaksin dulu gitu loh. Nah, saya bisa mungkin ceritakan sedikit dengan pengalaman saya. Saya kira mungkin berdasarkan penelitian daripada Pfizer karena saya kan volunteer jadi Pfizer pada bulan Agustus, Tony. Pada saat itu saya diberikan satu form dan saya dijelaskan bahwa saya tidak boleh mempunyai anak selama 6 bulan. Itu kita harus sign kontrak. Kedua, vaksin ini hanya di antara umur 18 sampai 58 tahun. Jadi sign itu terjadi pada bulan Agustus. Terus jadi waktu itu penelitian memang hanya untuk umur 18 sampai 58 tahun. Jadi Agustus mungkin sekarang ini kan udah lebih 4 bulan. Makanya dilihat tidak ada side effect, makanya bisa di-approve untuk umur itu. Tapi saya setelah 20 hari kemudian saya datang, saya diberitahu waktu saya dapat vaksin yang tes kedua itu, ya, walaupun placebo, tapi saya dijelaskan bahwa sekarang penelitiannya udah dilanjutin dari 12 tahun sampai 100 tahun. Tapi itu bulan ini Agustus September. Jadi mungkin masih sekarang baru Desember, baru 3 bulan baru dilihat itunya hasilnya gitu. Karena mereka bisa ini approve kalau sudah lihat hasilnya 3 bulan. Mungkin berdasarkan hal itulah pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan itu sebagai standar untuk semua vaksin. Jadi yang itu dulu antara 18 sampai 58 tahun. Tetapi menurut Kotoni, saat ini Pfizer yang dipergunakan di Amerika ini malah orang tua yang diprioritaskan ya. Kotoni ada share sama saya bahwa Kotoni waktu ke dokter di Kasa Permanente ditawarkan untuk diberi vaksin, bukan karena profesi sebagai dokter atau apa, tapi karena umur di atas 70. Apa itu betul, dokter? Begitulah. 10 hari yang lalu saya ke Kaiser secara rutin ya. Di sini itu saya itu diperiksa badan lengkap setiap 6 bulan. Ya. Sewaktu saya datang ke menghadap ke dokter itu, saya selalu menghadap sebagai pasien. Hah? Apa? Menghadap sebagai pasien. Menghadap sebagai pasien, ya. Ya. Pertama-tama yang ditawarkan, minggu depan kita sudah ada vaksin. Ya. Kamu mau? Hah? Apa? Apa kamu mau? Apa kamu mau? Oh, gitu. Iya. Ya. Sekitar Christmas akan dikasih vaksinnya. Oh, jadi malah Dr. Anthony udah ditawarkan Pfizer bukan karena profesi atau apa, tapi karena usia. Betul. Usia. Karena usia ya. Ada jadi usia. Ditawarkan. Itu jadi adalah fase 1A. Prioritas mutlak. Itu prioritas mutlak ya. Ya. Itu yang jadi saya ini ya, kalau tentang pembatasan tadi yang kita bahas itu adalah mengenai usia. Tetapi pembatasan yang lain seperti Puji tadi katakan harus berjanji tidak hamil dan tidak membuat hamil selama 6 bulan. Itu adalah standar umum. Tidak peduli kamu dapat vaksin apapun juga. Oh begitu. Itu standar umum. Itu standar umum. Oh. Jadi dia peduli itu apa itu. Jadi cuma satu yang kita perlu bahas itu karena kejadian karena keadaan yang di Indonesia. Sampai saya telepon sama adik saya sendiri yang usia 76 tahun, 74 tahun. Saya bilang sama dia, kalau ada vaksin kamu mesti ambil. Gua tidak mungkin dikasih. Oh gitu. Karena dia umur 74 tahun di Indonesia. Harus di rumah. Sekarang kita lanjutkan ya. Ya. Kita ada waktu 5 menit lagi. Oke. Ya. Kalau sudah divaksin itu, apakah kita sudah aman? Iya. Belum. Ya. Kalau sudah divaksin itu kita harus tetap pakai masker, tetap cuci tangan yang sering, tetap distancing. Aduh. Sedikit-sedikitnya 28 hari lagi, 3 minggu, 4 minggu lagi. Bukan berarti kita itu sudah bebas, bisa kerumunan, bisa apapun juga. Karena virus itu tidak akan terbasmi oleh vaksin.
Vaksin hanya memberi kekebalan kita supaya kalau kena virus tidak jadi sakit. Paling-paling sakit tenggorokan tapi tidak sampai masuk rumah sakit atau meninggal. Itulah tujuannya vaksin. Vaksin tidak membasmi COVID. Vaksin hanya membuat kita itu tidak jadi sakit. Itu pertama. Kedua itu, apakah kita perlu dites dulu sebelum divaksin? Ini ada pertanyaan. Ini perlu mengetahui kalau kita tidak perlu dites dulu bila divaksin. Meskipun kalau seseorang yang sudah kena COVID itu tidak ada perlunya disuntik lagi karena sudah betul. Apa tes itu? Tes itu ada tes hidung, tes ludah, itu ada dua macam. Satu yang namanya rapid test. Rapid test itu adalah antigen test, yaitu kamu diambil swab, kalau di situ ada virus, jadi positif, dan tes ini cepat sekali. Oke, karena ini secara RAS test, RAST test. Dalam 15 menit kita sudah tahu hasilnya. Tetapi tes ini yang sekarang bisa dibeli, itu kamu bisa pesan beli, dikirim ke rumah, kamu tes sendiri di rumah. Itu rapid test. Rapid test, antigen test, itu bisa kamu beli. Tetapi ini cuma 50% accuracy-nya. Jadi 50%, 50%. 50%. Jadi false positifnya itu, false negatifnya itu banyak sekali. Kedua tes itu yang dilakukan oleh laboratorium yang certified, yang dipakai untuk tes untuk keliling dunia atau bepergian penerbangan ke negara itu adanya namanya PCR test. Itu PCR test ya? Itu juga swab test, PCR. Polymerase chain reaction test. Ini makan waktu berapa jam? Tapi ini akurasinya sangat tinggi. Jadi lebih bisa dipercaya. Maka itu kalau swab test itu hanya menentukan apakah kamu ada virus di dalam hidung atau tenggorokanmu. Tidak membuktikan kalau kamu mempunyai kekebalan. Tidak membuktikan kita punya kekebalan tubuh. Jadi maka itu tidak diperlukan untuk tes dulu untuk divaksin. Kecuali kamu sudah dibilang, kamu ini sudah kena COVID. Kamu tidak perlu majukan diri. Kamu sudah ada herd immunity. Gitu. Jadi di Amerika ini secara keuntungan 6-7 juta orang yang pernah kena sudah tidak perlu divaksinasi. Katanya saat ini orang yang pernah kena pun tetap dianjurkan untuk divaksin loh. Itu boleh, tetapi tidak ada keuntungannya. Gitu. Jadi orang yang sudah kena COVID, gitu, sudah positif, sudah kena COVID, itu kalau mau divaksin boleh, tetapi tidak memerlukannya. Gitu. Apa ditanya? Berapa lama kekebalan yang bisa dibentuk oleh vaksin ini? Tidak ada orang tahu. Karena terlalu baru. Cuma ada pengalaman kira-kira 6 bulan. Lah pada umumnya kalau vaksinasi itu minimum bisa bertahan kira-kira 7-8 bulan. Berapa? 7-8 bulan. 7-8 bulan. Ya. Maka itu terus perlu diselidiki lebih lanjut apakah perlu setiap tahunnya kita divaksin karena virus tetap ada, tidak dibasmi. Kekebalan yang kita harus gitu. Sekarang sebelumnya habis tentang mutasi. Ya, mutasi. Hampir lupa. Mutasi virus ini adalah dasar sifat segala virus. Seperti flu atau virus masuk angin tadi. Itu selalu mutasi. Di Tiongkok sendiri sejak bulan Januari 2020 itu sudah menemukan sedikit-sedikitnya 11 mutasi. Dan dari mutasi itu diselidikin. Mutasi itu hanya perubahan sedikit RNA di S proteinnya. Tetapi genetik dasarnya itu tidak berubah. Kenapa harus ada mutasi? Karena setelah virus itu masuk di badan manusia sudah
membuat kekebalan, virus ini menjinak. Jadi untuk virus ini survive, tidak sampai akhirnya musnah, mereka itu harus berusaha. Jadi kira-kira 70% dari virus ini akan mutasi segera supaya penyebaran bisa dilanjutkan. Banyak ketemu di Inggris, di South Africa, di Nigeria, itu ada 2-3 macam mutasi. Ternyata terbukti memang penyebarannya itu cepat, sudah masuk di Amerika. Tetapi akan menyebabkan penyakit atau tidak itu dasarnya seperti corona biasa. Dan begitu pun juga karena core genetiknya itu tidak berbeda, vaksin yang sudah ada sekarang ini tetap mampu untuk menahan mereka. Tidak akan ada perubahan vaksin atau macam-macam pun juga. Jadi ini cuma suatu penemuan yang dikhawatirkan, tetapi sudah diketahui ini adalah dasar sifatnya semua virus. Tidak perlu dikhawatirkan pada saat ini, kecuali nanti kemudian ada kejadian. Jadi pada saat ini yang ditakutkan bahwa virus yang dimutasi di Inggris itu, menurut Dr. Anthony tetap bisa dihandle oleh vaksin COVID yang saat ini. Betul. Ya, Pfizer ya. Vaksin China atau vaksin Pfizer atau vaksin apapun juga tetap bisa mengatasi. Ya. Terima kasih Dr. Anthony, karena sekarang waktunya udah habis. Terima kasih untuk info yang sangat berguna. Oke, terima kasih. Ya. Ini cuma konvo ya, ini cuma konvo bukan lecture. Ya, ya. Oke. Misalnya kalau ada pendapat yang sekiranya saya itu meleset atau tidak accurate atau kayak apa gitu, ya tolong dikoreksi. Oke. Ya. Ini hanya obrolan aja. Saya ini ada appointment untuk dapat suntikan, bukan suntikan COVID, tetapi suntikan shingles. Ya. Saya itu lebih memerlukan suntikan shingles dari COVID. Terus shingles itu menyakitkan kalau kena. Ya, saya udah coba juga kemarin 2 bulan lalu. Mungkin 1-2 minggu depan juga saya mau disuntik single juga nih. Perlu. Semua di atas usia 60 tahun. Saya bukan 60 tahun, masih belum, tapi saya harus katanya. Karena saya ada batas waktu, jadi suntiklah. Ya, oke, Dr. Anthony, terima kasih ya. Be safe ya, tetap pakai masker. Siap. Tetap distancing dan tetap sering cuci tangan. Oke. Karena virus itu masuk di hidung dan di mata, bukan dari mulut. Virus tidak akan menyebar dari makanan. Dan mudah-mudahan semua menerima vaksinasi, terutama bangsa Indonesia. Virus Sinovac itu sudah dinyatakan halal oleh negara-negara Arab dan Emirat. Dan aman sekali. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu menerima vaksin di Indonesia. Setiap usia boleh mendapatkannya. Dan saran Ko Tony, even umur usia di atas ini 70 bisa dapat ya yang di Indonesia ya. Mudah-mudahan aja. Itu tergantung dari Departemen Kesehatan Indonesia lah, atas kebijaksanaan mereka. Oke, siap.